Kalian udah kenal ibu belum? Udah pernah belajar sama ibu belum sebelumnya? Mic-nya dihidupin aja ya, supaya kita bisa ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol santai sambil belajar. Ini analisa, namanya emang analisa ya? Namanya siapa? Aal. Siapa? Aal. Aal. Oh, Aal. Nah, Enggak kelihatan aku. kalau ibu namanya Ibu Dewi. Perkenalkan ya, salam kenal dari Ibu Dewi. Nah, sekarang ibu mau share screen. Ini mah enggak kelihatan kok. Kalau ada Nah, kelihatan nggak yang ibu tampilkan? agak lihat lah. Kamu di sini. Naomi, kelihatan nggak yang ibu tampilin? Kelihatan. Ya, bagus. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Dewi mau ngajar tema 1, sub tema 3, pembelajaran kedua. Udah ada yang punya bukunya belum? Buku yang kayak gini. Bukunya udah ada? Nah, bagus. Aal, bukunya ada nggak? Nah, tadi kita udah nambah teman lagi satu nih. Siapa? Ada Dirli Apriano. Hai Dirli. Hai. Mic-nya hidupin aja. Hai Dirli. Hai. Nah, kenalin ibu, namanya Ibu Dewi. Iya. Salam kenal. Salam kenal. Nah, hari ini Ibu mau ngajar tema 1, sub tema 3, pembelajaran kedua tentang pertumbuhan hewan. Oke. Dirli udah punya bukunya, buku tema 1? Udah. Nah, dipegang ya sama pulpennya segala. Pulpen atau pensil. Nah, tujuan pembelajar tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya, Ibu lupa. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa ya supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua. Marilah anak-anak kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita udah berdoa ya. Kita sambil nunggu Dirli. Lagi nyiapin bukunya ya.
Dirli udah siap? AA yang semangat ya belajarnya. Tenang, hari ini kita nggak usah kasih tugas, kita cuma belajar sedikit aja. Naomi sama AA udah mandi belum sebelum masuk Zoom-nya? Sudah. Ya, pinter. Kalau Dirli udah mandi belum? Sudah. Udah, bagus, pinter. Pantesan pada ganteng sama cantik. Nah, kita masuk pembelajaran ya. Disimak ya pembelajaran Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan benar. Nah, yang kedua, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak berlari dan melompat. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan sikap perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, kita langsung masuk ke dalam materi. Nah, di sini Ibu punya sedikit cerita, yaitu tentang kelinci. Ibu bacain ya, disimak baik-baik yang Ibu bacain. Suara Ibu jelas? Suara Ibu jelas? Jelas. Ya. Jelas. Nah, Jelas. kita baca ya. Hari ini Siti senang sekali. Kelinci peliharaan Siti melahirkan 5 anak. Kelinci yang lucu. Nah, anak kelinci yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 kelincinya berwarna putih. 1 kelincinya berwarna hitam. Dan 1-nya lagi berwarna belang. Nah, jadi anak kelinci Siti ini melahirkan 5 anak kelinci. Yang 3 berwarna putih, 1-nya lagi berwarna hitam, dan 1-nya lagi berwarna belang. Bentar ya. Ngapa? Aku lagi mengajar. Nah, lagi ngajar dulu an. Au, dah. Nah, kita lanjut ya. Siti senang memelihara kelinci karena kelinci itu termasuk hewan yang lucu. Nah, Siti menyiapkan tempat tinggal kelinci dan menjaga kebersihan kelincinya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kelinci secara teratur. Kelinci peliharaan Siti tumbuh besar. Kelinci Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan dari cerita Ibu tadi. Nah, yang pertama, mengapa Siti merasa senang? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Siti merasa senang hari ini? Ayo. Karena apa tadi Siti senang? Dari ceritanya? Nah, ini. Hari ini Siti senang sekali. Kelinci peliharaannya melahirkan 5 anak kelinci yang lucu. Nah, jadi kenapa Siti merasa senang? Karena kelinci Siti sudah melahirkan.
Jadi Siti merasa senang karena kelincinya sudah melahirkan. Coba ikutin Ibu. Siti merasa senang karena kelincinya sudah melahirkan. Apa? Kelincinya sudah melahirkan. Yang kedua, bagaimana cara kelinci berkembang biak? Nah, tadi kelinci Siti kenapa? Ada yang bisa jawab? Kelinci Siti cara mengeluarkan anaknya dengan cara apa tadi? Ada yang bisa jawab? Melahirkan. Nah, pinter, Al. Jadi, kelinci itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, yang ketiga, ada berapa banyak anak kelinci milik Siti? Nah, tadi kelinci Siti melahirkan berapa anak? Ada yang bisa jawab? Ada? 5. Iya, 5. Berarti anak Siti, maaf. Berarti anak kelinci Siti itu ada 5. Yang keempat, ada berapa jenis warna anak kelinci? Nah, tadi kan ada warnanya, bulu kelinci si Siti itu. Tadi ada warna apa aja? Nah, anak kelinci Siti melahirkan anak kelinci yang berbeda-beda warna. Yang tiganya berwarna apa tadi? Putih. 3 anak kelincinya berwarna putih. Lalu satunya lagi berwarna hitam. Dan satunya lagi berwarna belang. Jadi kelinci Siti memiliki berapa warna? Ada 5. 3 berwarna putih, 1. Berarti warna putih 1. Yang ditambah lagi warna hitam 2. Ditambah lagi yang warna belang 3. Berarti warna kelinci Siti ada 3. Iya, ada 3. 3 berwarna putih, 1 berwarna hitam, dan satunya lagi berwarna belang. Naomi dengar apa yang Ibu ucapkan? Kameranya dihidupin aja ya. Nah, selanjutnya, anak-anak suka nggak memelihara kelinci? Suka? Iya, bagus. Nah, di rumah kalian ada nggak hewan peliharaan? Ada Ada apa di rumahnya? anjing. Anjing. Terus ada apa lagi? Al, ada apa di rumahnya? Kucing. Iya, ada kucing. Dirli ada anjing di rumahnya. Al ada kucing di rumahnya. Kalau Naomi ada peliharaan apa di rumahnya? Hai Naomi. Mungkin Naominya jaringannya ya. Nah, jadi kita kalau ada hewan peliharaan di rumah kita harus jaga dan pelihara ya. Jangan lupa dikasih makan. Oke? Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kelinci? Nah, yang pertama itu dari lingkungan tempat tinggal kelinci. Nah, jadi kelinci itu senang tinggal di tempat yang bersih, yang luas, supaya dia senang, bisa bermain, melompat, dan berlari. Yang kedua,
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kelinci ada makanan. Nah, anak-anak tahu kelinci itu suka makan apa? Wortel. Iya, pinter, Naomi. Jadi kelinci itu suka makan wortel. Terus kelinci suka makan apa lagi? Selain wortel? Sayuran. Kangkung juga. Kangkung, kelinci makan nggak? Kelinci makan kangkung nggak? Ayo, kelinci makan kangkung nggak? Makan. Jadi kelinci itu juga bisa makan kangkung. Nah, makanannya juga harus terjaga supaya kelincinya tumbuh dengan sehat. Nah, yang ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan kelinci yaitu adalah kesehatan. Nah, cara kita menjaga kesehatan kelinci bagaimana anak-anak? Dengan cara yang pertama, kalau hewan yang kita sayang, kita harus membersihkannya dengan cara apa? Baik. Mandi. Jadi kita harus rajin memandikan hewan peliharaan kita. Kita bersihkan kandangnya, kita bersihkan kotorannya, supaya hewan peliharaan kita menjadi bersih. Nah, ada pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi kelinci itu kan semulanya kecil, tapi karena dia tumbuh, lama-kelamaan dia menjadi besar. Nah, itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Seperti adik-adik yang dulunya masih kecil dan sekarang menjadi besar badannya. Itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Nah, tadi Ibu bilang apa tentang pertumbuhan? Dari apa? Dari kecil menjadi Besar. iya, itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Tumbuhnya menjadi besar dari kecil. Selanjutnya ada perkembangan. Nah, contohnya dari kelinci tadi. Kelinci kalau baru keluar dari perut ibunya, dia tidak bisa jalan. Nah, tapi karena usianya semakin besar, kelinci mulai bisa berkembang, bisa berlari, bisa melompat, bisa bermain. Itu yang dinamakan dengan perkembangan. Seperti anak-anak. Nah, dulu pas bayi belum bisa berjalan, dan sekarang udah bisa berjalan. Itu yang dinamakan dengan perkembangan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, pertumbuhan tadi apa? Dari kecil Besar. nah menjadi besar. Lalu kalau perkembangan semulanya belum bisa berjalan menjadi Besar. bisa berjalan. Nah, seperti anak-anak dulu masih kecil belum bisa makan sendiri, terus udah besar udah bisa makan sendiri. Itu yang dinamakan dengan perkembangan. Oke, anak-anak? Nah, kita lanjut ya. Nah, kelinci ini kan suka berlari. Sama seperti anak-anak, kita juga suka berlari. Nah, di sini Ibu punya foto gerakan orang berlari, tahap-tahapannya. Kelihatan nggak di situ? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kelihatan. Nah, jadi awal kita melakukan berlari itu apa? Kalau adik-adik mau berlari, adik-adik melakukan apa yang pertama? Pemanasan. Pemanasan. Lalu? Olahraga. Iya, olahraga. Sikap yang untuk awal berlari apa? Kita harus berdiri. Nah, jadi kita berdiri, lalu kita
mengayunkan kaki kita ke depan, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, dan berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu yang dinamakan berlari. Jadi kita mengayunkan kaki kita dengan cepat ke depan. Itu yang dinamakan dengan berlari. Yang kedua, ada gerakan melompat. Nah, anak-anak pernah nggak melompat? Pernah. Nah, cara anak-anak melompat gimana? Awalnya. Yang pertama itu kita berdiri. Nah, kita berdiri. Lalu kita melambungkan kaki kita ke atas supaya badan kita melayang. Lalu kita mendarat. Itu yang dinamakan dengan melompat. Seperti gambar yang Ibu tunjukkan ini. Nah, adik-adik bisa lihat? Bisa. Nah, pinter. Nah, dari gerakan berlari dan melompat itu bisa digabung. Contohnya, kombinasi gerakan berlari dan melompat. Seperti gambar yang Ibu lihatkan. Perhatikan ya. Nah, pertama-tama di gambar ini dia berlari. Kemudian dia melompat. Itu yang dinamakan gabungan dari gerakan berlari dan melompat. Pernah nggak anak-anak pertama-tama berlari, terus melompat? Pernah nggak? Nah, Pasti pernah kan? Ngejar-ngejar ibunya dari ruang tamu ke dapur, terus melompat-lompat di kasur. Pasti pernah. Pasti pernah kan? Nah, nanti bisa kalian praktekkan di lapangan luas. Kalian berlari terus melompat, tapi hati-hati takut cedera, ya kan? Nah, di sini kan tadi Siti memelihara kucing kan? Nah, Siti ini adalah anak yang baik. Budi pekertinya baik, suka menolong, suka membantu ibunya di rumah. Siapa di sini yang suka membantu ibunya? Ayo, siapa? Nah, pinter. Kalau Dirli bantu ibunya ngapain? nyapu. Iya, pinter, anak rajin. Kalau Al pernah nggak bantu ibunya? Pernah. Bantuin apa? Menyapu. Menyapu, sama berarti sama Dirli, anak yang rajin. Kalau Naomi pernah nggak bantu ibunya? Pernah. Nah, Naomi bantu apa? Ngepel. Ngepel? Ya, kalau ngepel kan anak perempuan. Jadi anak perempuan itu harus rajin ya, sering-sering bantu ibunya, supaya ibunya nggak kecapean. Nah, dari contoh itu kita menerapkan sila Pancasila yang kedua. Ada yang hafal Pancasila yang kedua apa? Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua? Kemanusiaan Yang adil dan beradab. ya, pinter. Jadi, sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya tadi, memiliki sopan santun, baik, tata krama dengan orang tua, suka menolong ibunya. Itu contoh-contoh dari sila yang kedua. Nah, lambang dari sila yang kedua itu adalah, nah ini lambang apa? Rantai. Iya, pinter. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Apa ada yang kurang jelas? Ada. Nah, tadi dari cerita Siti yang di atas,
kelinci Siti melahirkan berapa anak? 5. Iya, 5. Lalu warna kelinci Siti ada berapa warna tadi yang Ibu sebutkan? 3. Iya, pinter. Ada 3. Terus cara kelinci berkembang biak dengan apa? Melahirkan. Iya, pintar, melahirkan. Nah, apa sila Pancasila yang kedua? Apa tadi? Banteng. Bukan. Sila yang kedua itu adalah kemanusiaan Yang adil dan beradab. Iya, pintar. Lambangnya tadi apa lambangnya? Sampai. Iya, pintar sekali. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kalau ada yang tidak paham, bisa kalian tanya di grup ya. Nanti Ibu share juga PPT-nya di grup untuk kalian baca-baca. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Kalau Ibu kasih tugas, kalian keberatan nggak? Senang nggak dikasih tugas? Senang. Nah, Ibu mau kalian, kan Pancasila itu ada 5. Nah, terus Ibu mau kalian tuliskan contoh-contoh dari Pancasila. Misalnya, sila yang pertama, contohnya apa? 1 aja. Misalnya, kalian beribadah. Nah, itu bisa. 1 sampai 5 ya. Nanti Ibu tuliskan juga di grup. Kalian kerjakan, nanti dikumpul ya. Ya. Nah, oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk masuk. Salam kenal lagi dari Ibu Dewi. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Oke? Semangat belajarnya. Dikerjain tugasnya supaya menjadi anak yang pintar, yang membanggakan kedua orang tua. Nah, oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau keluar, Ibu persilahkan. Iya, Kak, tutupin kak.